rawat di ruangan besok suka nanya, Bapak hari ini berapa kilo naiknya? Itu yang dibuat adalah kelebihan cairan. Kenapa pada pasien yang cuci darah itu mereka tuh sangat takut Pak untuk cuci darah? Itu karena kalau terlambat saja cuci darah maka akan mengancam hidup. Tapi aku nggak tahu makan apa jengkol itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Humana Prima. Hari ini kembali lagi bersama kami podcast Humana Prima atau Humana Prima Talk yang sudah vakum 2 bulan lebih sepertinya nih warga. Bersama saya Dela Zizilia yang akan menemani kalian membahas apa sih itu cuci darah. Apakah cuci darah itu menyeramkan? Nah, sekarang saya akan didampingin oleh Bapak Dr. Andes Asep Sumpena, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Pendidikan. Nah, beliau ini mempunyai latar belakang yang mantap. Lihat aja dulu beliau, ganteng sekali. Sapa dulu Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Oke, Bapak nanti kalau sempatnya melihat kameranya di depan ya. Oh, siap. Yes, iya, kegantengan Bapak tuh harus dilihat. Yes, siap. Gitu. Beliau merupakan pensiunan dosen dari Stikes, Unpad, dan Unjani. Jadi nggak salah-salah ya, nggak kaleng-kaleng. Sekarang narasumber kita. Dan beliau juga dosen pelatihan dialisis di Jakarta dan di Jawa Barat. Lalu beliau juga adalah Ketua Perhimpunan Perawat Dialisis Indonesia pada tahun berapa Pak? 98-2001. Oh, Masya Allah. Dan sekarang beliau aktif di Kepala Ruangan Rumah sakit. Ya, ruang HD Rumah Sakit Humana Prima. Jadi untuk warga Humana Prima yang sedang menjalani cuci darah di Rumah Sakit Humana Prima pasti tidak asing dengan wajah Bapak yang ganteng di sebelah saya ini. Gitu ya Pak ya? Oke. Pak, ini kan saya mengadakan podcast ini dengan tim Rumah Sakit Humana Prima karena bertepatan dengan kami menambah bed pasien atau kuota pasien yang akan atau ingin mencuci darah di Rumah Sakit Humana Prima. Jadi teman-teman, kalian boleh kontak di nomor tertera, kalian boleh lihat di IG kami ataupun TikTok kami. Di situ kita udah apa kayak gitu. Ini jangan lupa Kak, saya udah sampai cetak loh Pak. Karena biar warga melihat kita ada penambahan kuota. Jadi kalian-kalian warga Rumah Sakit Humana Prima yang cuci darah jauh dari rumah kalian, boleh banget datang ke Rumah Sakit Humana Prima ya warga. Gini Pak, selain itu, selain kita menambah paket kuota, ini keresahan di masyarakat adalah mereka tuh takut ketika mereka sudah, oh kamu tuh ginjal, kayaknya kamu itu harus cuci darah. Pasti mereka takut Pak, kayak gitu. Karena untuk saya pribadi yang nakes pun Pak, memikir kayak, ih kalau cuci darah pasti akan mati nih, nggak lama akan meninggal gitu ya Pak ya, maaf. Jadi di sini kita akan mengupas apakah memang semenyeramkan itu ya Pak ya. Nanti saya akan bertanya-tanya dan kalian simak untuk sepertinya sejam ke depan ya guys. Pertanyaan pertama untuk Bapak Asep. Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cuci darah gitu? Apakah darah kita benar-benar dicuci, dikeluarin, digosok pakai deterjen kali ya Pak ya? Jadi itu biar warga Rumah Sakit Humana Prima juga mengerti kayak gitu Pak. Izin saya Dela, Ya, boleh. terkait dengan cuci darah. Siap. Nah, kalau orang awam memang sering membuat istilah dengan cuci darah. Artinya berarti darahnya harus dicuci, gitu ya? Yes. Seperti kalau kita mencuci baju, artinya kalau dicuci berarti ada yang kotor bajunya. Nah, begitu juga dengan cuci darah, artinya berarti darahnya kotor dari apa? Yang pertama, karena setiap hari kita makan, maka makanan itu akan dirubah menjadi racun. Kalau dalam medis namanya hasil metabolisme, menjadi urium kreatinin. Nah, cuci darah ini sebetulnya di dalam medis sering kita sebut dengan hemodialisa. Hem itu darah, dialisis itu proses pemisahan atau penyaringan. Jadi istilah medis dan awam itu sebetulnya nggak jauh beda. Jadi cuci darah, apa yang dicuci dari darah itu? Yang pertama adalah racun yang terdapat di dalam tubuh, ya. Biasanya kalau dokter melakukan pemeriksaan setiap 3 bulan atau 6 bulan itu pemeriksaan urium namanya. Kemudian apalagi yang dicuci dari makanan itu bukan hanya racun saja, ada
kelebihan air. Nah, makanya pada proses cuci darah ini yang dikeluarkan juga adalah kelebihan air. Itu. Kemudian yang ketiga, dari makanan ini juga ada namanya elektrolit. Si elektrolit ini bahan-bahan yang berbahaya kalau menumpuk di dalam darah. Salah satunya ada yang bisa menyebabkan gangguan terhadap jantung, yaitu elektrolit kalium. Jadi intinya bahwa cuci darah ini memang betul dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari racun, dibersihkan dari kelebihan elektrolit, dan dibersihkan dari kelebihan air. Gitu Tadela. Oh, kayak gitu. Iya. Jadi simpelnya disaring ulang gitu ya Pak ya? Iya, dikeluarkan karena bahan-bahan ini di dalam tubuh itu memang dibutuhkan, ada yang dibutuhkan, ada yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya misalkan urin. Racun ini tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, jadi ini harus dibuang. Harus dibuang. Kalau pada proses cuci darah kan seminggu 2 kali. Kalau dengan metode cuci darah menggunakan mesin. Tapi ada bahan yang tidak perlu dibuang seluruhnya, tubuh juga membutuhkan elektrolit. Nah, seperti kalium. Nah, itu yang dibuang adalah kelebihannya. Jadi membuang kelebihan elektrolit. Kalau air bagaimana? Air memang manusia itu 60% terdiri dari air. Tapi kalau kelebihan juga berbahaya. Nanti bisa jadi urin paru, menumpuk di dalam paru-paru, nanti muncul keluhan sendiri, harus dibuang kelebihannya. Nah, itu perawat-perawat di ruangan biasanya suka nanya, Bapak hari ini berapa kilo naiknya? Itu yang dibuang adalah kelebihan cairan. Jadi dengan kata lain bahwa cuci darah ini adalah membersihkan racun, membersihkan kelebihan air, dan membersihkan kelebihan elektrolit. Itu adalah. Berarti Pak izin, ketika kita ingin melakukan pencucian darah kepada pasien, pasti perawat di ruangan akan bertanya, Bapak naiknya berapa kilo? Betul. Betul. Untuk membuang kelebihannya. Betul. Oke. Lalu Pak, yang saya ingin tanyakan, kenapa pada pasien yang cuci darah itu mereka tuh sangat takut Pak untuk cuci darah? Karena menurut aku, apakah cuci darah itu ketika kita sekali menjalani, apakah akan seumur hidup atau ada rentang waktu, oh ya kamu stop untuk cuci darah, kamu hanya rawat jalan, seperti itu Pak? Baik, Bapak Ibu mungkin akan coba saya terangkan terkait dengan ketakutan di masyarakat dengan cuci darah. Justru yang harus diwaspadai oleh Bapak Ibu kalau ada gejala-gejala yang marak ginjal itu harus lebih dini dikenali, kemudian lebih dini juga dilakukan cuci darah. Kenapa? Harus seperti itu karena kalau terlambat saja cuci darah maka akan mengancam hidup. Itu jadi kenapa takut pasien itu menjalani cuci darah? Karena memang di masyarakat banyak sekali mitos-mitos yang berkembang. Contohnya seperti wah ini kalau sudah cuci darah pasti saya seumur hidup. Padahal tidak semua kasus cuci darah itu seumur hidup. Tergantung dari penyebab gagal ginjalnya. Kalau misalnya seorang pasien gagal ginjal akut karena dia misalkan kehabisan cairan karena diare atau karena demam berdarah atau ada batu ginjal, nah, biasanya kasus-kasus ini setelah dilakukan cuci darah dia bisa akan pulih kembali ginjalnya gitu, tidak harus menjalani cuci darah seumur hidup. Sementara kalau sudah dinyatakan gagal ginjal tahap akhir, namanya gagal ginjal terminal, nah itu memang harus menjalani cuci darah seumur hidup. Nah, sementara ketakutan di masyarakat itu biasanya takut dengan jarum suntik. Jarum suntik ini kan nomor 16. Gede banget ya, Pak? 16 terus hampir sedikit lebih kecil dari jarum kasur. Jarum kasur nomor berapa ya? Di bawah itulah. Jadi memang pertama ketakutan dari besar kecilnya jarum. Kemudian yang kedua dari kebisingan mesin. Kan itu mesin berlangsung dengan waktu 4-5 jam, kemudian setelah ada muncul alarm, nanti totet itu ya nanti jadi menimbulkan rasa panik pada pasien. Kemudian waktu cuci darah itu harus dijalani selama 4-5 jam. Jadi ketakutan pasien nanti kalau sudah cuci darah nanti harus diam di tempat tidur selama 4-5 jam. Padahal tidak harus seperti itu. Aktivitas bisa dilakukan. Bahkan izin saya pernah sekolah di luar, pelatihan di luar itu, di luar negeri itu mereka kalau sambil cuci darah itu bermain catur, gitu ya. Ada exercise during dialysis. Jadi berolahraga selama proses dialisis. Bahkan itu di dalam penelitian ada jurnalnya bisa meningkatkan tekanan darah, bisa menurunkan tekanan darah dan bisa meningkatkan HB. Exercise during dialysis itu sudah terbukti ada jurnalnya.
Jadi ketakutan pasien di masyarakat itu yang berikutnya adalah waktu yang lama 4 sampai 5 jam. Takut tidak bisa melakukan aktivitas padahal bisa melakukan aktivitas itu jalan. Itu ketakutan yang ketiga. Kemudian ketakutan yang berikutnya adalah komplikasi, karena selama proses cuci darah ada yang muntah-muntah, ada yang tensinya turun gitu ya. Tapi pasien ini kan belum sempat melihat ke rumah sakit. Nah, kalau di beberapa rumah sakit, izin mungkin Bapak akan sampaikan ke Bapak Ibu di sini. Sebetulnya sebelum cuci darah itu memang yang baik itu pasiennya datang melihat ke ruang cuci darah. Jadi dibawa sama dokternya. Kalau ini ada pasien yang sudah lama menjalani cuci darah 15 tahun 20 tahun, silakan Bapak Ibu untuk ngobrol dengan pasien, karena sepertinya informasi dari pasien yang merasakan cuci darah jauh lebih ampuh informasinya dibandingkan dengan kami sebagai petugas kesehatan, karena mereka merasakan sendiri. Jadi dengan cara seperti itu pasien-pasien itu ketakutan untuk menjalani cuci darah itu sudah mulai berkurang gitu. Karena pasiennya melihat, biasanya pasien diajak ke ruang cuci darah, dia nanya, Bapak udah berapa lama cuci darah? Oh, saya sudah 10 tahun, udah 15 tahun. Terus gimana Pak setelah cuci darah? Oh, saya malah lebih enak kalau setelah cuci darah. Kalau sebelum cuci darah saya loyo. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi sangat salah kalau pasien itu memiliki persepsi bahwa cuci darah itu ada sesuatu yang menakutkan. Justru sebaliknya, kalau tidak segera cuci darah, maka akan berisiko menyebabkan komplikasi yang lain. Itu jadi harus segera. Siap. Oke Pak, dari penjelasan Bapak yang memang sangat jelas dan sangat panjang, kayaknya kita tutup aja ini podcast. Sangat bisa diterima oleh masyarakat awam. Nah, di sini saya ingin bertanya Bapak. Tadi sempat saya mendengar kata loyo. Apakah dari penyakit ginjalnya ini yang tidak kunjung dicuci darahnya itu yang membuat loyo? Apakah penyebabnya itu atau ada faktor lain Pak dari pasien? Izin Teh Dela, loyo atau mungkin kita sering menggunakan istilah lemas mungkin ya, lemas atau lemah gitu ya. Kenapa pasien itu lemah? Pertama, keinginan hidup yang sudah mulai berkurang. Jadi motivasi untuk hidup mungkin sudah mulai merasa terganggu karena ada aktivitas yang harus rutin dijalani, jadi kurang termotivasi untuk bisa bertahan hidup lebih lama. Kalau dengan cuci darah yang adekuat, yang baik, maka keluhan-keluhan itu sebetulnya justru malah bisa dihindari atau dikurangi, diobati. Kemudian penyebab yang berikutnya dari klinis, biasanya kalau pasien-pasien cuci darah ini ada hubungan dengan hemoglobin, dengan HB. Dengan HB. Jadi kenapa pasien-pasien gagal ginjal ini cenderung HB-nya rendah? Karena salah satu fungsi ginjal itu adalah membentuk sel darah merah, namanya hormon eritropoietin. Jadi kalau pasien cuci darah, kemudian makannya kurang bagus gitu ya, lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan daripada protein gitu, maka HB-nya menurun, kemudian akan muncul keluhan loyo atau lemas. Nah, kalau sudah ada muncul keluhan itu, biasanya di sini intervensi dokter melakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian apakah perlu tukeran cuci darah. Gitu Teh. Saya sudah mulai paham, terima kasih Bapak. Nah, terus di sini saya menarik nih, untuk kayak loyo tadi atau lemas, berarti peran keluarga itu sangat penting untuk proses perawatan pasien ginjal gitu ya Pak ya. Yang saya ingin tanyakan Pak, apakah cuci darah itu sakit Pak? Cuci darah sakit, tergantung dari persepsi kita. Kalau misalkan dianggap menjadi suatu beban oleh kita, maka pasien itu akan merasakan sakitnya itu ada dua. Yang pertama bisa sakit fisik, yang kedua bisa sakit psikologis. Bahkan saya kalau ngajar itu suka bercanda, nanti sakit yang ketiga, sakit finansial. Jadi finansialnya juga akan jadi sakit. Kenapa? Karena memang dia harus datang dari tempat yang jauh, kemudian rutin seminggu 2 kali. Secara finansial ekonomi akan lebih banyak yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua tadi psikologis. Kenapa psikologis bisa membuat sakit? Karena dukungan keluarga ini memang sangat penting. Saya merasakan sendiri tadi, orang tua saya juga dulu cuci darah. Jadi saya merasakan betul Bapak Ibu, bagaimana peran kita sebagai keluarga memberikan dukungan yang baik pada keluarga kita yang sedang sakit. Kalau pasien itu sudah tidak ada semangat,
keluarga juga kurang memberikan dukungan, maka yang terjadi adalah frustasi. Berusaha untuk mencoba bunuh diri, karena tidak sedikit pasien-pasien yang cuci darah akhirnya memilih jalan pintas karena tidak ada dukungan dari keluarga. Gitu. Jadi ya kasihan juga gitu ya, dia sudah sakit, kemudian keluarga tidak ada yang mendukung. Jadi yang paling penting di sini adalah peran dari keluarga itu sangat dibutuhkan, paling besar. Kemudian yang ketiga, sakit karena fisik itu apa? Biasanya ada perubahan tubuh dari berat badan yang tadinya gemuk menjadi kurus. Nah itu ya, atau sebaliknya dari kurus menjadi gemuk, tuh perubahan struktur tubuh dari gemuk menjadi kurus juga itu bisa menyebabkan keluhan sakit untuk pasien. Ditambah lagi pasien harus ditusuk dengan menggunakan jarum, sekali cuci darah 2 jarum. Saya dibayangkan kalau misalkan seminggu 2 kali berarti 4 jarum, 4 kali tusukan. Saya adalah hitung 1 bulan berapa minggu ya, 4 kali 2 kali 4 8 kali 2 16 kali 1 bulan ditusuk terus. Jadi itu juga menyebabkan keluhan sakit luar biasa. Tetapi ada caranya, caranya gimana supaya nggak sakit secara fisik, itu dengan cara memberikan namanya lidonesal. Jadi sebelumnya itu dikasih salep dulu gitu ya, mohon supaya pasiennya tidak merasakan sakit. Kemudian bisa dengan hipnoterapi. Kalau perawat-perawat yang bisa belajar hipnoterapi luar biasa. Dulu Bapak sempat belajar tapi nggak dilanjutkan. Jadi hipnoterapi. Jadi gimana caranya supaya pasien itu tidak merasakan sakit pada saat tusuk. Itu tadi. Siap. Berarti kita bisa tarik kesimpulan. Keluarga sangat berperan penting untuk proses cuci darah ini. Oke. Terus Bapak kan ini orang lapangan ya sekarang ya. Yang saya ingin tanyakan. Untuk pasien-pasien kita, by the way, di Rumah Sakit Humana Prima kita ini cuci darahnya bisa tercover oleh BPJS ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya Pak ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan saya. Untuk di pasien kita di Rumah Sakit Humana Prima ini, untuk pasien cuci darah kita itu range umurnya tuh berapa Pak? Apakah hanya yang tua aja atau adakah yang muda, yang usia 20-an? Mohon Pak. Ya baik. Jadi pasien cuci darah ini ternyata tidak mengenal usia. Bisa yang muda, bisa yang tua juga. Biasanya tergantung dari penyebabnya adalah kalau penyebabnya pada usia muda biasanya lebih banyak dari lupus, bawaan. Ada namanya polikistik kidney, bawaan sejak lahir, ada kista di ginjalnya. Kemudian ada kebiasaan pola hidup yang kurang baik. Saya punya pasien waktu itu SD kalau nggak salah, sampai akhirnya dia kuliah di ITB. Saya tanya, kenapa kakak ini kok bisa cuci darah? Saya tidak bisa minum kalau tidak dengan minum teh manis gitu ya. Dengan semua makanan-makanan yang pewarna dan bermanis yang mengandung kalori dan jumlah yang tinggi. Itu biasanya terjadi pada usia-usia muda. Tetapi kalau pada usia-usia yang lanjut biasanya karena ada penyakit penyerta sebelumnya, bisa karena asam urat, bisa karena ada diabetes, bisa karena ada hipertensi. Itu yang biasanya penyumbang paling besar terjadinya terjadinya pada pasien-pasien sudah lanjut usia. Itu wah, jadi ternyata pasien cuci darah itu bukan hanya usia senja ya. Ternyata pasien-pasien kita banyak 20-an Pak. Ada beberapa. Oke, ada beberapa ya guys. Jadi untuk kalian warga Rumah Sakit Humana Prima, mohon dijaga ya Pak ya kesehatan. Untuk pasien-pasien yang usia 20-an Pak, ini kan pasti ada ketidakterimaan di dalam diri. Untuk biasanya mereka yang cuci darah di sini, teman-teman kita perawat HD, apa yang mereka lakukan tim Bapak untuk menenangkan pasien? Baik, jadi gimana caranya? Misalnya kalau yang muda-muda itu lebih cenderung berontak, dan apalagi di 2 tahun pertama ada namanya fase denial. Pasien itu menolak dengan keadaan penyakitnya. Kenapa saya masih usia muda sudah terkena penyakit ginjal? Biasanya kita berikan dukungan dari petugas kesehatan, memberikan edukasi bahwa minum yang boleh itu dalam 1 hari adalah jumlah urin 24 jam ditambah 500 cc. Kalau lebih dari itu maka akan risiko komplikasi ke jantung dan paru-paru. Kita selalu edukasi seperti itu. Dan yang kedua yang kita edukasi adalah keluarganya, ibunya. Saya tanya ibunya, ibu gimana kalau di rumah ini kebiasaan putra ibu? Oh dia tuh suka marah-marah Pak saya kalau mau cuci darah. Kenapa Bu? Ya mungkin dia merasa di dalam keluarganya
kenapa dia yang sakit? Padahal di Iya. luar sana banyak yang mungkin maaf ya dalam tanda kutip, mungkin banyak yang tidak sebaik anak yang cuci darah ini. Kenapa anak yang baik beban Tuhan memberikan cobaan Iya. melalui cuci darah. Nah, dengan cara seperti itu kita edukasi juga keluarganya. Ibu tolong, ibu harus bersabar karena memang menghadapi pasien cuci darah ini yang ikut sakit juga adalah keluarga. Jadi keluarga juga ikut sakit kalau kita tidak sabar, Benar sih, ya. tidak memberikan motivasi kepada anaknya. Apakah semua keinginannya diikuti? Boleh keinginannya diikuti, tapi keinginan yang baik yang tidak akan berisiko cuci darah menjadi lebih buruk. Contohnya misalkan pasien cuci darah itu kecenderungannya adalah kecenderungannya itu dia maunya itu mengkonsumsi minuman yang segar. Oh, Kira-kira kenapa coba? Minuman yang segar ya. Karena yang tadi Bapak sebutkan di awal, pasien itu elektrolitnya itu tertahan di dalam darah. Elektrolit itu salah satunya tadi ada kalium, ada natrium. Si natrium ini tertahan di dalam darah, dan natrium ini kan garam. Garam itu sifatnya kan menyerap air. Jadi muncul refleks haus. Jadinya itu cendol, es campur, Yang manis-manis. manis dan dingin. Sementara di dalam buah-buahan itu, apalagi seperti es campur atau buah-buahan yang dingin itu bisa menyebabkan peningkatan dari fungsi jantung. Iya. Ini perkalian ini itu juga kita jelaskan ke keluarganya. Jadi keinginan anak kemudian tidak harus selalu diikuti, tapi ibu mungkin sebagai keluarganya memberikan pendidikan juga kepada anaknya sama kita kasih tahu. Dan yang paling penting adalah pendekatan rohani, pendekatan rohani religius. Jadi kalau bisa misalkan ada siapa nih bisa yang disegani oleh anak ini, ada Pak Ustadz, nah, diajak ngobrol. Mudah-mudahan dengan beberapa teknik itu pendekatan yang dilakukan oleh keluarga, oleh Ustadz itu bisa membantu menambah semangat si pasien yang menjalani cuci darah. Gitu tadi. Siap. Oke Pak. Lalu penyakit cuci darah ini kan dari penyakit ginjal ya Pak sebenarnya ya. Tadi Bapak sempat saya dengar ada memang yang tumor dalam ginjalnya ya Pak ya. Tapi kan ada dari pola hidup yang seperti saya nggak bisa makan kalau tanpa yang minuman yang berwarna atau teh. Dan ini kan tidak mungkin terjadi 1-2 hari kamu cuci darah, kamu ginjal, nggak mungkin kan Pak? Saya mau tanyakan apa sih tanda-tanda kalau kita nih kayaknya saya sakit ginjal yang selalu masyarakat abaikan gitu Pak? Apakah ada? Baik, terima kasih Daniela. Yang pertama yang harus dikenali dulu itu, Bapak izin akan menyampaikan dulu dari fungsi ginjalnya dulu. Ya. Fungsi ginjal yang pertama dia mengatur tekanan darah. Artinya gejala yang pertama yang bisa kita kenali adalah meningkatnya tekanan darah. Sudah mulai meningkat tekanan darahnya. Yang tadinya normal 130, 140, udah mulai meningkat sedikit. Fungsi ginjal yang kedua, dia mengatur hormon eritropoietin. Mengatur pembentukan sel darah merah. Jadi pasien-pasien yang ada tanda gejala gagal ginjal itu HB-nya sudah mulai menurun. Yang harusnya misalkan normal laki-laki berapa 14-16 atau perempuan 12-14 udah mulai menurun 10, 9, 8 itu sudah mulai menurun. Betul. Kemudian fungsi ginjal yang ketiga mengatur pembuangan sisa metabolisme. Yang tadi Bapak sebutkan di awal ada ureum, ada kreatinin. Nah itu tidak bisa dibuang. Si ureumnya masuk ke dalam darah sehingga menumpuk di dalam lambung, pasiennya jadi muncul keluhan muntah. Mual namanya uremecum gaster. Gaster ke lambung, uremecum itu ureum yang tinggi di dalam lambung. Artinya mual, muntah sering sekali kalau di daerah itu, maaf ya, tenaga medis mungkin memberikan obat anti sakit mah gitu ya, hati nyeri. Tapi ini lama-kelamaan kok tidak ada penyembuhan gitu. Nah itu harus sudah mulai diwaspadai dengan melakukan cek laboratorium, urea, kreatin. Itu kalau dalam waktu yang lama, kenapa ini sakit mah itu kok tidak sembuh-sembuh gitu. Nah dengan meningkatnya ureum ini hanya satu tindakan yang bisa dilakukan yaitu dengan cuci darah, dengan dibuang racunnya. Insya Allah malah jadi lebih baik, bukan karena dengan obat-obatan. Itu mungkin tanda-tanda yang bisa kita kenali. Yang berikutnya terjadinya penumpukan cairan, karena fungsi ginjal yang berikutnya adalah mengatur tadi keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi pipisnya sudah mulai berkurang sehingga airnya yang bisa kalau kita misalkan minum 1 liter
yang keluar misalkan harusnya 600 sampai 700 kan dipakai untuk pernapasan dan lain-lain, ini lama-kelamaan pipisnya jadi nol atau anuri, tidak kencing sama sekali, jadi menumpuk, akhirnya sesak. Yang paling mudah dikenali adalah bengkak di ekstremitas bagian bawah. Kenapa sebab ke bawah tadi? Karena penumpukan cairan? Ya, karena air mencari daerah yang lebih rendah. Jadi yang paling mudah itu adalah melihat kaki. Bengkak. Udem ya? Udem. Jadi kesimpulannya udem, mual, tensi mulai meningkat, HB mulai menurun. Itu tanda-tanda gejala klinis. Aduh, deg-degan saya, Pak. Jadi ini kayaknya pertanyaan selanjutnya untuk saya pribadi, Pak. Siap. Jadi saya kan kadang infus untuk pencerahan, tapi udah jarang sekarang. Tapi saya juga rajin kontrol URCR. Menurut Bapak, apakah saya cukup efektif ketika melakukan kontrol URCR saja atau melakukan kontrol yang lain juga, Pak? Baik, bagus nih pertanyaannya. Nah, soalnya banyak kan Pak ya, pasien HD kenapa? Ini dulu lanjut infus pemutih nih, kayak gitu Pak itu sih. Bagus nih pertanyaan tadi. Jadi untuk teman-teman kita, Bapak Ibu yang mungkin selama ini sering melakukan penyuntikan dengan vitamin C gitu ya, atau sejenisnya yang lain gitu ya. Memang yang paling baik itu kita harus sering melakukan general check up. General check up, misalkan 1 tahun sekali, sudah periksa dari berat ini, kontrol tekanan darahnya bagaimana. Kemudian fungsi G-nya itu bukan hanya cek urea berat ini saja, bisa dengan pemeriksaan yang lebih dari hanya sekedar pemeriksaan berat ini. Gitu ya, kalau sudah ada tanda-tanda ke sana, aduh saya ini fungsi G-nya sudah mulai berkurang nih. Misalnya apa yang saya lakukan, nanti dokter akan mengarahkan lagi untuk melakukan pemeriksaan ada LFG, laju filtrasi glomerulus untuk mengetahui berapa banyak fungsi ginjalnya. Jadi kesimpulannya apa yang ditanyakan saya itu, jadi apakah bisa? Sebetulnya jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari respon tubuh terhadap obat-obatan yang kita konsumsi. Tapi pencegahan yang paling baik yang harus kita lakukan yaitu melakukan general check up. Berarti bisa ya kalau kalian mau melakukan general check up di Rumah Sakit Humana Prima. By the way, Bapak ada promo loh. Maaf ya guys, soalnya aku dari pengembangan bisnis jadi bawahnya jualan terus. Iya kan Pak ya? Untung Bapak udah nggak bisa dijual. Gini, lanjut Pak. Untuk proses pencucian darah, itu kan berjadwal Pak, aku perhatiin kan di ruang HD. Apakah itu seminggu 2 kali, ataupun ada yang sebulan sekali, ataupun ada yang 2 bulan sekali kayak gitu Pak untuk pencucian darah? Baik, Saudara. Jadi sebetulnya cuci darah seminggu sekali, seminggu 2 kali itu sangat tergantung kepada jumlah racun yang terdapat di dalam tubuh pasien. Biasanya dokter-dokter konsultan ginjal hipertensi, dokter-dokter yang sudah pelatihan dialisis memberikan instruksi pada kami selaku perawat, ini pasiennya harus seminggu sekali ya, ini seminggu 2 kali ya, gitu ya. Biasanya pada beberapa panduan itu kalau misalkan fungsi ginjalnya masih ada, gitu ya, kemudian bisa dengan seminggu sekali gitu ya. Tapi kalau fungsi ginjalnya sudah di bawah 15%, yang mengarah kepada namanya gagal ginjal tahap akhir GGTA, gagal ginjal kronik, itu atau gagal ginjal terminal tahap akhir itu sudah di bawah 15% menuju 0%, bahkan sampai pasien tidak bisa kencing atau anuri gitunya. Itu untuk pasien-pasien yang seperti itu dengan jumlah urium yang tinggi, dengan berat badan yang banyak, harus sudah mulai rutin seminggu 2 kali. Pak, apakah bisa 3 kali? Nah, itu namanya tindakan khusus yang mungkin apakah diakses oleh BPJS tidak? Nah, mungkin Tedela bisa bantu kita. Kalau BPJS 3 kali bisa nggak? Karena selama ini memang untuk indikasi khusus biasanya dokter memberikan instruksi karena pasien ini sering mengalami overhidrasi, tapi bukan karena overhidrasinya yang disengaja oleh pasien, karena memang ini klinis, biasanya dibuatkan surat kemudian dia bisa mengalami cuci darah 3 kali. Jadi kesimpulannya bisa sekali, bisa 2 kali, atau bisa 3 kali tergantung dari kondisi pasien. Ini seminggu ya Pak ya? Kita bicara seminggu. Kita bicara seminggu. Berarti dalam sebulan pasti seminggu sekali gitu ya, paling sedikit. Seminggu berarti 8 kali kalau 2 kali ya. Iya, maksudnya dalam seminggu itu pasti ada sekali gitu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi tidak baik sebetulnya kalau misalkan uriumnya masih tinggi.
tapi karena alasan pasien, misalnya Mm-mm. pasien tidak ada yang ngantar, atau Iya. ada alasan karena masalah finansial, transportasinya Iya, jauh nih, nggak ada, benar. gimana caranya nih. Jadi untuk kondisi-kondisi pasien seperti itu sebetulnya akan mempengaruhi namanya quality of life, kualitas hidup. Jadi pasiennya Siap. tahan lebih lama, tapi karena memang dia bukan melanggar itu ya, tapi karena pasiennya tidak memungkinkan keadaan yang harus menjalani cuci darah Yes. seminggu 2 kali, akhirnya dia akan mempengaruhi Oke. kualitas hidupnya sendiri. Itu sih. Oke, siap-siap. Dan menurut saya kalau untuk pasien yang seminggu 3 kali ya Pak ya, itu akan pasti persetujuan dengan instansi tertentu, contohnya BPJS. Dan pasti saya yakin banget BPJS pasti akan mengcover ketika itu diperlukan. Iya. Dan mungkin karena pas lewat podcast ini sebagai orang yang memegang Google Review, saya lihat kadang kan penilaian-penilaian pasien ini, mohon maaf ya warga. Jadi bukan kami tidak bisa membantu, cuman kami dibatasi oleh aturan juga seperti itu. Mungkin sekilas iklan. Jadi mungkin kami tuh butuh dukungan kalian dengan bintang 5 sayang. Kalau seumpamanya kalian memberikan bintang 1, apalah daya kalian hanya memberikan bintang 1, tapi ya udah. Kita mungkin akan mengundang kalian, tetapi apakah kalian puas? Kan tidak mungkin. Kalian ketika ada unek-unek boleh langsung menghubungi ke CC kami. CC kami itu yang ada di sebelah pendaftaran gitu ya Pak ya. Gitu. Kita lanjut lagi. Oke Pak, apakah pasien cuci darah itu mempunyai persiapan? Seperti apakah harus makan, apakah nggak boleh makan, ya ataupun puasa, dan apakah pasien yang setelah cuci darah itu bisa langsung jalan-jalan? Soalnya Dela kan ini suka turun naik tangga dan melihat pasien-pasien yang selesai cuci darah kadang kasihan karena lemes kayak gitu. Tapi ada juga yang ketawa-ketawa kayak gitu Pak. Itu bisa dijelaskan nggak Pak? Ya, baik, jadi kondisi pasien ini satu dengan yang lain memang berbeda. Yang pertama kita lihat dari kadar KB pasien. Kadang-kadang mereka juga berbeda. Kemudian dari faktor sisi usia juga berbeda. Kemudian dari kebiasaan apa? Kebiasaan waktu pas beliau masih sehat. Biasanya kalau bapak ini suka jalan, kalau bapak ini jarang nih karena memang aktivitasnya di kantor misalkan tadinya duduk. Jadi yang membedakan yang satu kok bisa semangat ya. Kalau dari segi usia kan ada pasien kita juga yang usianya ya sekitar 30-an tapi mereka itu masih semangat gitu ya. Kan saya dengar ada yang masih balap mobil, ada yang bawa kendaraan, itu luar biasa gitu. Jadi dan setelah diperhatikan itu memang dari cara pola makannya. Sebetulnya bukan berarti pasien cuci darah itu makan itu harus betul-betul dibatasi, tidak ya. Makan itu kalau pasien cuci darah itu kalau mau dihitung menurut hitungan dokter itu antara 1,2 sampai 1,3 gram per kilogram berat badan protein yang dikonsumsi supaya tidak mengalami penurunan berat badan mast-cell oktot. Jadi malah justru harus makan. Harus makan. Kalau tidak makan nanti si ureumnya atau si racunnya akan dipecah dari otot. Otot itu kalau bahasa tetangga kita kan mast-cell ya. Dipecah itu posting. Jadi mast-cell bahasa Sunda. Itu ada istilah mast-cell posting. Di dalam textbook juga ada. Itu mast-cell posting itu adalah jumlah protein yang dikonsumsi oleh pasien yang tidak sesuai dengan apa yang dipecah oleh tubuh si ureumnya itu. Jadi karena tadi asupan kurang, akhirnya HB juga jadi berkurang, ya pasien itu merasakan lemah setelah cuci darah, atau mungkin kenaikan berat badan yang terlalu berlebih gitu. Misalkan harusnya maksimal itu selama 5 jam 3.750, ini naiknya 5 kilo gitu ya. Nah, jadi ya kita kita paksa gitu ya, supaya itu harus turun dalam waktu sekian jam. Ya ada risiko-risiko yang memang harus disiapkan oleh pasien. Nah, kalau kami gitu biasanya suka coba sampaikan, Bapak Ibu ini nggak boleh naik banyak ya, nanti kasihan juga jantungnya, nanti juga akan muncul keluhan ABCD gitu ya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Kita kolaborasi dengan dokter, dok, pasiennya 5 kilo, 7 kilo kartu merah, jangan kasih kartu merah kan 7 kilo nih gitu ya. Aduh ya. Tapi ya biasanya kita coba edukasi. Tapi kembali lagi tadi di awal tadi lah, karena ada rasa haus yang berlebihan yang tidak bisa ditahan. Makanya cara yang paling baik pasien itu harus
mungkin sampaikan kepada dokternya, nanti dokternya akan memberikan arahan, mungkin diperiksa namanya natrium. Jadi ada pemeriksaan laboratorium natrium. Tak masalahnya ini di kapal BPJS atau tidak, mungkin ada apa ini natrium ini gitu. Iya, tapi setahu Dela tercover. Itu jadwal kalium kan ya? Itu. Iya, itu tercover. Tapi harus ACC. Iya, gitu. ACC dokter juga. Itu sudah. Jadi akhirnya pasien-pasien ada yang memang masih seperti tidak sedang sakit cuci darah, atau ada yang memang kelihatan loyo gitu ya, apalagi untuk pasien-pasien yang sudah usianya mulai agak lanjut. Berarti yang saya tangkap dari Pak Asep ini, petugas HD atau perawat HD selain menjadi perawat, menjadi ahli gizi juga ya Pak? Betul. Ada ahli gizi khusus untuk dialisis. Benar, kita harus cerewet juga ya sama pasien biar untuk kebaikan mereka juga. Seperti itu. Kalau di ITSN kita mungkin belum ya. Iya. Di ITSN ahli gizi khusus dialisis. Khusus nanti tes uci dipindahin ke HD. Oke, lanjut ya warga. Ini Pak, yang saya tangkap tadi Bapak sempat mengikuti pelatihan yang dimana di luar negeri itu pasien sembari cuci darah bisa berkegiatan, entah main catur atau apa. Oke. Itu berarti pasien tetap dianjurkan untuk berkegiatan. Lalu, apakah pasien yang cuci darah diizinkan untuk berpuasa? Gitu. Nah ini ada pertanyaan yang memang agak berat nih harus Bapak jawab. Ya ini karena ini antara keyakinan religius dengan klinis. Gitu. Kalau secara religius, kalau kita yakin bahwa dengan berpuasa itu tidak menyebabkan pasien menjadi lemah gitu ya. Bahkan saya Bapak kerja itu sekian tahun di rumah sakit menanggapi pasien-pasien HD ini, ada yang Pak pasien boleh nggak kalau saya puasa nih? Terus apa yang Bapak rasakan? Coba dulu sekali dua kali. Apa yang Bapak rasakan setelah puasa? Ternyata pasien itu merasakan lebih ringan, Cadela. Karena mungkin dengan berpuasa itu asupan makannya tidak terlalu banyak gitu, ada jorok gitu ya. Gitu. Jadi polanya sudah baik gitu. Ada makan sahur, kemudian buka maghrib, gitu, jadi sudah teratur gitu ya. Tapi ada beberapa pasien ditanya, Pak gimana kalau Bapak sahur? Kalau saya mah lemas Pak Asep. Jadi dari dua sisi ini Bapak kadang-kadang suka bingung. Akhirnya Bapak coba diskusi dan Bapak tanyakan kepada guru Bapak dulu almarhum namanya Profesor Ruli M. Arusli. Beliau guru besar KGH di Sadikin. Beliau menyarankan, Asep pokoknya kalau ada pasien yang cuci darah diusahakan kalau bisa tidak puasa. Kalau bisa tidak puasa. Tapi kalau memang pasiennya merasa yakin, ya biarin aja dia puasa, tapi harus menjaga. Kenapa Prof harus tidak berpuasa? Kembali lagi, kalau asupan makanannya kurang, nanti proteinnya mau dari mana? Benar. Diambilnya. Akhirnya pasien itu akan mengalami penurunan berat badan. Yang dari otot tadi ya Pak? Dari maskromostik tadi. Tapi agama kita kan sangat simpel. Iya. Ya pokoknya kalau tidak bisa ya fidyah saja. Fidyah, bayar fidyah, benar. Kadang-kadang pertanyaan itu suka muncul, Pak gimana? Masih banyak. Itu beberapa pasien saya di rumah sakit sebelumnya itu ada ustaz gitu ya. Saya dikasih gimana? Saya kembali sekarang gini Pak Ustaz, kuatnya kalau kata Pak Ustaz ini, saya punya keyakinan Pak Asep nggak apa-apa jalan. Tapi kalau misalkan tidak, fidyah saja. Siap. Mantap. Sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, kalian masih kuat kan guys? Soalnya ini pertanyaan terakhir, habis itu kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan dari warga rumah sakit Humana Prima. Oke, Bapak, pertanyaan terakhir saya, apakah gagal ginjal itu bisa dicegah dengan pola hidup sehat? Baik, gagal ginjal apakah bisa dicegah dengan pola hidup sehat? Sangat bisa, dan justru itu harus. Kenapa? Contoh yang kecil saja, adalah teman-teman di sini. Jengkol, maaf ya, saya nyebutin jengkol. Enak kan dicari? Enak Tapi kan? aku nggak tahu makan apa ya jengkol itu. Jengkol kalau dikonsumsi, apalagi makan dalam jumlah yang berlebihan, itu bisa menyebabkan asam jengkolat. Asam jengkolat, betul. Asam jengkolat. Kebetulan saya dulu S1 di biologi. Jadi sempat melihat bagaimana gambaran kristal yang terdapat di dalam jengkol. Itu seperti jarum. Jadi keluhan yang pertama kalau habis makan jengkol apa terjadi? Sakit anyang-anyangan. Sakit pada saat kencing kalau bahasa Sulawesi Sulawesi. Iya, pipisnya dikit-dikit gitu kan? Jadi anyang-anyangan. Artinya Bapak ini makanan
yang sebetulnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat, Ha-ha. tapi kalau salah mengkonsumsinya bisa menyebabkan gagal ginjal akut dan harus cuci darah. Gitu. Berarti pola hidup, Iya, yang pola paling hidup, penting, ya. Kemudian apa lagi yang kedua? Dehidrasi, diare misalkan yang berkepanjangan, yang lama dan tidak cepat diterapi. Makanya hindari penyebab dari diare. Yang ketiga demam berdarah. Terjadi sekarang apalagi musim kemarau ya, teman-teman. Musim kemarau banyak nyamuk. Nah itu ternyata demam berdarah juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Berarti kita harus punya pola hidup yang sehat supaya tidak terjadi demam berdarah di lingkungan kita. Berarti tidak harus hanya cukup minum air putih yang banyak ya Pak ya? Betul. Apalagi luka bakar. Berarti kita harus hati-hati dengan luka bakar. Kita harus cegah jangan sampai itu terjadi. Sekarang dengan pola hidup yang lain apa? Olahraga. Yes. Itu sebaiknya dilakukan. Minum, tidak hati minum. Gimana? Atau mungkin karena saya usia sudah di atas 50 gitu ya, minum itu Oh, Bapak masih 17 tahun kayaknya. jadi air minum itu yang paling enak kalau menurut saya sih, kalau bisa sih air jam-jam gitu. Jadi Masya Allah. TW tidak makan. Karena saya pernah mengalami kejadian hidup waktu pas minum air jam-jam gitu. Iya Pak. Oh, hasilan abnormal, Iya. berangkat umroh 2013, kemudian itu dicek lagi semua normal. Masya Allah. Saya merinding. Itu kan bisa kejadian begitu gitu kan. Masya Allah, itu usaha kita yang mungkin kita belum langsung. Begitu pas kirim saya lagi, pola makan yang tidak baik kan naik lagi, kita normal lagi gitu. Itu ya. Gitu. Jadi kalau bisa air putih lah, air putih. Berapa banyak sih boleh konsumsi? Gitu. Kalau untuk pasien kita yang sehat minimal 1,5 sampai 2 liter lah sehari. Gimana cara? Ya itu apa? Siapkan Kan banyak botol. tempat minumnya Ya. berliter-liter. Itu berapa ya? Itu satu botol besar itu 2,5 liter ya? 2,5 liter ya? Itu usahakan harus habis. Gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa terhindar dari penyakit. Ya. Amin. Jadi makan, pola minum, Ya. aktivitas yang harus kita Oke, berarti 3 ini yang penting banget ya. Sama kayaknya pas saya mau nambahkan Siap. medical check up. Itu satu lagi Iya kan? terakhir ya. Kalau kalian ingat medical check up, kalian boleh ke rumah sakit Humana Prima. Kita lagi banyak promo loh Pak. Tenang aja, pokoknya kalian kalau suaminya kalian tanya, petugas tanya ini tahu dari mana? Tahu dari live-nya Pak Asep. Kayak gitu ya. Harus rajin-rajin. Itu penting lah. Iya. Kita sampaikan bercanda tapi ini serius. Gitu. Betul. Pak penutup, apakah ada pesan-pesan untuk pasien cuci darah, khususnya pasien rumah sakit Humana Prima, biar tetap semangat dalam menjalani proses pencucian darah gitu Pak? Baik, terima kasih Dela. Jadi buat teman-teman, saya manggilnya teman-teman saja ya, karena memang ini teman seperjuangan. Gitu, Iya, ya. betul. Cuci darah ini bukan akhir segala-galanya. Dengan berikhtiar, ini salah satu jalan yang bisa kita lakukan. Ikhtiar itu bisa menjadi jalan ibadah, bisa juga menjadi salah satu jalan kita untuk bisa memperpanjang hidup, quality of life. Jadi kalau kita jalani dengan sabar, dengan ikhlas, insya Allah. Saya sekali lagi mohon maaf, saya pernah ngobrol dengan seorang pasien sudah tua sekali waktu di Belanda. Saya tanya, berapa lama Tuhan sudah menjalani cuci darah? Dia bilang, saya sudah 30 tahun, sudah 40 tahun. Jadi luar biasa. Kok bisa itu? Karena memang dia jalani dengan semangat. Ditambah lagi dengan fasilitas memang yang memadai karena di luar gitu ya, dengan obatan yang memadai juga. Tetapi yang tidak kalah penting adalah yang harus kita bangun adalah semangat untuk tetap hidup. Betul. Kalau sudah loyo, kemudian tidak ada semangat hidup, malah nanti muncul komplikasi yang lain. Jadi sekali lagi kepada teman-teman Bapak Ibu di rumah KD, tetap semangat menjalani hidup. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan ibadah ya, bekal kita untuk menuju akhirat, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, Masya Itu sih. Allah. Kalau saya tarik dari itu, dari sisi agama sebagai penggugur dosa juga Pak. Amin. Ya Allah, soleha banget ya hari ini. Oke guys, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ih, katanya ada yang bilang Bapak ganteng. Makasih, terima kasih. Ini jawab Bapak atau Ibu? Yang bilang cewek. Cewek bayar. Bapak, kalau pasien harus cuci darah, tolak ukurnya apa ya Pak? Maaf, saya orang awam. Baik, kita
Apa sih indikator untuk cuci darah? Kalau dalam dunia medis itu, izin saya kebetulan saya basicnya perawat. Nanti dokter yang akan menjelaskan mungkin lebih detail pada saat ibu kontrol. Ini ibu ya? Bapak ibu ya? Bapak ibu ya? Gelis pet kata orang Sunda. Aduh takut banget aku. Nanti pada saat kontrol bisa nanti minta dilakukan pemeriksaan ke dokter, cek apa saja. Jadi kalau indikator seorang pasien sudah dinyatakan gagal itu ada dua. Yang pertama indikator subjektif, yang kedua indikator objektif. Subjektif biasanya yang dirasakan oleh pasien. Terus saya merasa sesak, kok bengkak-bengkak. Itu belum cukup untuk menentukan seseorang itu menderita penyakit ginjal. Itu subjektif yang dirasakan oleh kita. Tapi kalau medis, kalau dokter atau tenaga medis menggunakan acuan dari indikator objektif, yaitu dengan pemeriksaan laboratorium, diperiksa urinnya, diperiksa kreatininya. Kalau kreatinin ini menggambarkan betul-betul gambaran dari fungsi ginjal yang sebetulnya kreatinin. Tapi kalau urin ini adalah indikator yang diperoleh oleh makan. Jadi dua indikator ini bisa digunakan, tapi yang paling akurat untuk pemilihan fungsi ginjal adalah pemeriksaan kreatinin, gitu Bapak Ibu. Jadi indikator subjektif, yang kedua indikator objektif. Bisa melihat kreatinin. WRCR-nya ya. Oke. Yang tadi Bapak udah jelasin sama ada pemeriksaan lain itu lab apalah gitu. Kalau USG itu kelihatan nggak sih Pak? USG ya mungkin kalau USG untuk melihat fungsi ginjal kita tinggal berapa persen lagi. Diperiksa apakah ada kanker ginjal. Itu kelihatan Pak? Untuk ginjal ya. Itu kayak contoh kayak tumor gitu ada massa gitu Pak? Ada massa. I see. Lanjut ya Pak ya. Silakan. Izin bertanya Bapak Ganteng, boys. Bagaimana cara kita mengedukasi pasien yang masih sering banyak minum? Terima kasih sebelumnya. Banyak minum apa? Apa guys? Pasien yang sudah menjalani cuci darah tadi di awal Bapak sudah sampaikan memang tantangannya itu susah menahan minum gitu ya karena ada kandungan garam yang di dalam tubuh pasien itu. Bagaimana sekarang memberikan edukasi? Air itu kalau di dalam tubuh memang digunakan gitu ya, bermanfaat, tetapi kalau berlebihan sudah sesuatu yang menjadi akibat, menjadi bahaya. Jadi air itu silakan Bapak Ibu masih boleh dikonsumsi, cuma dibatasi. Kalau untuk pasien cuci darah itu rumusnya, ini kasih rumus sama Bapak, jumlah urin selama 24 jam. Jadi kalau misalkan darah pipisnya misalkan 400 misalkan gitu ya. Nah kalau pada pasien cuci darah 400 ditambah bonusnya itu 500. Nggak usah nanya sama Bapak dari mana, itu sudah ketentuan dari perhimpunan para ahli ginjal. Jadi konstantan namanya. Jadi 400 ditambah 500, jadi 900 dalam sehari. Sehingga kalau cuci darah 3 hari, 900 kali 3 berarti 2.700 maksimal. Kalau Bapak Ibu pipisnya misalkan sudah 0, berarti minumnya hanya boleh 500 sehari. 500 kali 3, 1.500. Berarti kalau yang kayak pipis 0 nggak bisa itu pasang kateter dong Pak? Nggak pasang kateter, ginjalnya sudah. Nggak bisa. Kalau pasang kateter untuk membantu supaya fungsi ginjalnya bisa mengeluarkan air karena mungkin masih ada fungsi ginjal. Kalau ini sudah 0, diganti fungsinya oleh ginjal buatan oleh ginjal oleh apa yang nempel di mesin itu namanya dialiser, ginjal buatan dibantu oleh itu. Jadi si ginjal buatan itu dia tujuannya mengeluarkan 3 yang tadi, mengeluarkan racun, mengeluarkan elektrolit, mengeluarkan air, diganti oleh itu. Nah, bagaimana caranya? Ada tipnya nih. Waktu Bapak kuliah S1 perawatan ada tipnya nih dan ada jurnalnya. Bagaimana supaya air itu tidak berlebihan? Yang pertama dengan mengulung es, bayangin. Mengulung itu gimana tuh? Es dikulung. Dikunyak. Dikulung. Di kolom apa ya bahasanya? Dikulung gitu ya. Es itu apa? Dikulung. Dengan mengulung es. Yang kedua dengan mengkonsumsi permen karet. Permen karet, jadi sering mengkonsumsi sering mengunyah permen karet. Dengan cara mengkonsumsi atau mengunyah permen karet, diharapkan rasa hausnya menjadi berkurang. Yang lucunya lagi adalah sedikit Bapak berbagi pengalaman. Ada pasien itu karena ketakutan minumnya banyak, dipasangin price can di sini. Jadi bukan lipstick tapi price can. Apa yang terjadi? Karena pasien saya karena takutnya minum itu sampai dipakai. Terus gimana ibu rasanya? Ya panas ya. Iya orang price can dimasukkan ke apa namanya? Dia suka yang ada min-minnya gitu Pak. Masya Allah jangan kalau price can.
pakai nanti tambah luka. Jadi Iya. coba deh itu aja. Jadi buat Bapak Ibu yang tadi bertanya bagaimana mengurangi air supaya tidak berlebihan, Betul. gitu ya, dengan dua metode itu. Kemudian yang ketiga mungkin ini tambahan saja, coba mengkonsumsi yang agak hangat-hangat, ya maksudnya hangat, air hangat lah gitu ya. Aduh, Air dikonsumsi Pak, bukan diangetin, salah ya. Air hangat. Kalau air putih kan minumnya terus, itu kan Oh. air putih. Kalau yang hangat pengobatan bisa sedikit-sedikit lah. Oke, siap gitu ya guys. Terakhir Tipsnya ya, berarti ada 3, 4. Oh, 4. Ada 4. Harus tahu risiko dari kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi air. Bayangkan seperti balon diisi air dalam jumlah yang banyak. Iya. Balon, kalau tadinya besarnya sebesar ini, diisi oleh air, lama-lama akan mengembang. Kemudian Iya. menjadi tipis. Bayangkanlah seperti itu. Masuk ke dalam jantung, jantungnya nanti lama-lama Berair. jadi lemah, jadi berair, jadi kompannya jadi berkurang. Nanti masuk ke paru-paru, jadi ujung paru, paru-parunya juga, ngompanya juga jadi berkurang. Jadi sering muncul keluhan sesak. Jadi Oh. makanya yang paling penting terakhir tadi adalah risiko dari kita mengkonsumsi air dan jumlah yang banyak terhadap jantung dan paru-paru. Itu ya Pak. Berarti itu mungkin yang mereka sebut komplikasi ya Pak ya? Komplikasi. Tuh, komplikasi. Oke. Udah mulai masuk. Jadi kita ini bukan cuma untuk membawa acara doang ya Pak ya, kita Kuliah, membagi ya? ilmu ya, kuliah lagi saya ini 10 SKS guys, bukan 4 SKS lagi. Gitu ya, jadi ada 4 yang harus kalian perhatikan. Semoga tadi disimak dari pernyataan narasumber kita yang sangat membantu. Lanjut ya Pak ya. Siap. Bapak, aku mau tanya, mitos atau fakta kalau sekalinya kita cuci darah itu katanya bisa ketergantungan? Baik, sebetulnya mitos ya. Mitos ya Pak? Bisa mitos, bisa fakta. Oke. Kenapa bisa mitos, bisa fakta? Kalau tadi misalkan cuci darah sekali, karena penyebabnya gagal ginjal akut, keracunan makanan, keracunan alkohol, misalkan gitu ya. Setelah saya masih ingat ada saya di Majalengka, tiba-tiba telepon, saya harus cuci darah, kenapa? Itu dari obat TBC. Karena dia punya riwayat diabetes, kemudian dia mengkonsumsi obat TB, tidak dicek dulu, akhirnya dia cuci darah. Tapi cuma sekali cuci darahnya, namanya akut kidney injury, AKI. Bukan aki-aki ya, jangan nanya ke sini, aki-aki, tapi AKI, akut kidney injury, gagal ginjal akut. Jadi bisa sekali. Jadi itu berarti mitos ya kalau mitos, benar. Tapi kalau misalkan ternyata dengan sekali cuci darah, kemudian tidak dijaga ginjalnya dalam waktu sekian tahun, maka dia akan kembali lagi harus menjalani cuci darah. Oke. Apalagi kalau ada penyakit misalkan diabetes atau hipertensi. Berarti tergantung kondisi ya Pak ya. Kondisi. Tapi kalau sepamanya memang itu belum kronis, berarti masih bisa lah ya, sekali 2 kali. Oke guys, lanjut. Mau tanya Bapak, ada cara atau metode lain nggak selain cuci darah untuk pasien gagal ginjal Pak? Baik. Jadi kalau di dalam dunia kedokteran itu ada hemodialisa. Hemodialisa itu salah satu metode pengobatan gagal ginjal yang buatan. Jadi kalau bicara terapi ginjal pengganti, jadi kalau ada seorang pasien dinyatakan gagal ginjal, maka bisa dilakukan dengan 2 terapi. Terapi ginjal pengganti secara alamiah, terapi ginjal secara buatan. Alamiah itu dengan transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal itu berarti kan mengembalikan fungsi ginjal semula gitu. Cuman ginjal dari saudara kita atau dari adik atau dari orang tua kita. Jadi itu yang alamiah karena ginjalnya sama. Yang kedua buatan itu cuci darah menggunakan mesin yang sekarang disebut hemodialisa. Ada cuci darah menggunakan perut, peritoneum, namanya peritoneal dialisa. Dimasukkan selang ke dalam perut, dioperasi dulu sebentar, kemudian dilakukan cuci darah sehari 3-5 kali, namanya peritoneal dialisa. Jadi ada 3, ada transplantasi, ada hemodialisa, ada peritoneal dialisa. Peritoneal dialisa dibagi 2, ada yang akut, ada yang continuous. Yang akut itu misalkan misalkan makan jengkol di Sulawesi 10 jam ke Makassar, nah nggak ada di tempat untuk cuci darah menggunakan mesin karena fasilitas rumah sakitnya belum ada mesin, maka pilihannya adalah peritoneal dialisa. Itu karena jauh dari fasilitas
kesehatan yang menggunakan mesin. Oke. Kalau continuous dia dipasang tapi seumur hidup. Seumur hidup 3-5 kali dalam sehari. Jadi cuci darahnya setiap hari 3-5 kali. Siap. Tergantung kebutuhan. Pertanyaan penutup dari saya sendiri. Bapak Dela mau tanya. Ini untuk mohon maaf untuk teman-teman yang menjalani proses cuci darah. Tapi saya ini penasaran Pak. Kenapa kalau saya lihat saudara-saudara kita yang sedang cuci darah itu kulitnya menggelap. Lalu kasihan kan kalau cuci darah di sini ya Pak ya. Jadi venanya itu melebar ya Pak. Itu faktornya apa tuh Pak? Kenapa bisa? Nah, baik izin Tedera, ini mungkin apalagi Bapak akan coba jelaskan, tapi bukan berarti melangkahi dari tugas dokter, tapi kita sharing pengalaman saja dari mata keperawatan dan dari pengalaman Bapak di lapangan. Kalau kita yang pertama terjadinya penumpukan kadar fosfor. Fosfor. Karena fosfor terdialisis tidak maksimal melalui ginjal buatan. Dia menumpuk di dalam darah. Nah, kemudian akhirnya terjadilah perubahan warna kulit menjadi hitam. Nah, kemudian penyebab yang kedua dari transfusi darah. Pasien cuci darah itu sering menjalani transfusi. Karena anemia. Jadi penumpukan fosfor. Yang ketiga makanan. Makanya makanan untuk pasien cuci darah itu harus yang rendah fosfor. Kalau fosfor itu makanan yang enak. Coklat, susu, kacang-kacangan itu kan fosfor semua. Tinggi protein ya Pak? Fosfor. Iya maksudnya kayak yang Bapak sebutkan tadi tinggi protein. Tinggi protein. Mantap semua. Nah ini harus dibatasi untuk pasien cuci darah karena bisa menyebabkan terjadinya penumpukan fosfor yang akhirnya menyebabkan kulit menjadi berwarna hitam. Kemudian ada faktor teknis mungkin dari air untuk proses cuci darah. Tapi insya Allah air di mana pribadi kita sudah sangat layak untuk untuk proses cuci darah. Jadi karena ada indikator yang memang harus dipenuhi oleh sebuah rumah sakit bahwa air ini layak atau tidak untuk proses cuci darah. Kalau di kita insya Allah ini sudah sangat layak. Jadi yang harus dihindari fosfor, kemudian transfusi darah, transfusi darah, ya. Kemudian tadi mengenai kenapa ya pasien punya besar-besar, nah itu aneurisme namanya aneurisme. Jadi dipengaruhi oleh tekanan darah. Kan pasien-pasien gagal ini gagal ginjal kronik menjalani ini cenderung tensinya tinggi, karena tinggi. Nah ini ada namanya afesan. Afesan itu arteri, vena disambung. Jadi arteri dan venanya disambung, jadi arterinya ini mengalirkan sekian persen darah ke vena. Jadi yang ditusuk itu bukan arteri tapi vena. Vena yang sudah disambung dengan arteri. Jadi dalam waktu yang cukup lama dan dipengaruhi oleh tekanan darah akhirnya menjadi besar aneurisme, namanya aneurisme. Aneurisme ini memang dievaluasi kalau sangat mengganggu terus pindah ke lengan yang berikutnya. Kalau kiri ya ke kanan. Harus dijaga. Gitulah pertanyaan sekaligus penutup. Terima kasih untuk Bapak, untuk warga Rumah Sakit Humana Prima yang setia banget. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga podcast kita atau Humana Talk ini memberikan banyak manfaat edukasi bagi warga Rumah Sakit Humana Prima. Semoga semakin memahami bahwa cuci darah itu tidak semenakutkan itu ya Pak ya. Yang penting adalah mengenal tanda-tanda, pencegahan, rutin kontrol, menjaga pola hidup ya Pak ya. Terima kasih juga sudah hadir Bapak. Diulang lagi terima kasihnya. Akhirnya terkendala nggak di pasien di HD Bapak naik ke atas? Aman. Mantap kan? Jangan lupa teman-teman, kita Rumah Sakit Humana Prima membuka kuota tambahan untuk pasien dengan yang memerlukan pencucian darah ya Pak ya. Boleh kontak ke CC kami atau dari HD-nya langsung bisa Pak? Enggak ya? Kalau CC ya? Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.